Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal ay hadzal babul awal utawi kiku bab kang nerangaken al-babul awal utawi kiku bab kang awal. Al-babul awal utawi kiku bab kang awal fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi ing dalam mertelaaken piro-piro arah-arah saking keutamaane maca Al-Qur'an. Fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'ani ing dalam mertelaaken piro-piro arah saking keutamaane maca Al-Qur'an. Wa hamalatihi lan piro-piro wong kang hafal Al-Qur'an. Wa hamalatihi lan piro-piro wong kang ngafalaken Al-Qur'an. Jadi bab yang pertama di antara yang dibahas mengenai keutamaan Al-Qur'an, yang pertama yang dibahas oleh beliau adalah menjelaskan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan keutamaan orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Dan di sini orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu menggunakan hamalah. Karena memang yang pas untuk orang yang menghafal Al-Qur'an itu adalah hamilul Qur'an, bukan hafidul Qur'an, tapi yang pas adalah hamilul Qur'an. Karena ayatnya masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamastalil himari yahmilu asfara. Jadi memang yang pas untuk orang yang mengamalkan Al-Qur'an, orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu disebut dengan hamilul Qur'an. Qala dawu Allah subhanahu wa ta'ala azza maha mulya wa jalalan maha agung sapa Allah. Qala dawu Allah subhanahu wa ta'ala azza maha mulya sapa Allah wa jalalan maha agung sapa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladhina sa'atuhuni wong akeh Innal ladzina satuhuni wong akeh yatluna kang padha maca sapa alladzina. Innal ladzina satuhuni wong akeh yatluna kang padha maca sapa alladzina kitaballahi ing kitabi Allah. Kitaballahi ing kitabi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Wa aqamu lan jumenengi sapa alladzina. Wa aqamu lan jumenengi sapa alladzina as-salata ing salat. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang membaca kitab Allah. Wa aqamu salat, dan orang itu juga mengerjakan salatnya, mengerjakan perintah Allah. Wa anfaqu mimma, wa anfaqu lan nganafaqahaken sapa alladzina
Wa anfaqu lan nganafaqahaken sapa alladzina mimma saking barang, mimma setengah saking barang. Wa anfaqu lan nafaqahaken sapa alladzina mimma setengah saking barang rozakna kang paringi rezeki sapa ingsun. Rozakna kang paring rezeki sapa ingsun hum ing alladzina. Hum ing alladzina sirron ing dalam tingkah samar, sirron ing dalam tingkah samar, wa alaniyatan lan ing dalam tingkah ngedeng, wa alaniyatan lan ing dalam tingkah ngedeng. Yarjuna hale ngarep-ngarep sapa alladzina, yarjuna hale ngarep-ngarep sapa alladzina tijaratan ing dagangan, tijaratan ing dagangan lan tabur kang ora bakal sirno apa tijaro. Tijaratan ing dagangan lan tabur kang ora bakal sirno utawa kang ora bakal rusak apa tijaro. Liwafiyahum ujurahum, liwafiyahum iku yektine bakal nuhoni sapa Allah hum ing alladzina, liwafiyahum iku bakal yektine sapa Allah hum ing alladzina ujurahum ing pira-pira ganjarane alladzina, ujurahum ing pira-pira ganjarane alladzina. Wa yazidahum lan nambahi sapa Allahum ing alladzina, wa yazidahum lan nambahi sapa Allahum ing alladzina nambahi min fadlihi saking anugerah Allah, min fadlihi saking anugerah Allah. Innahu satune Allah taala ghafurun iku zat kang akeh ngapurane. Innahu satune Allah ghafurun iku zat kang akeh ngapurane. Syakurun tur kang akeh nerima syukuri. Syakurun tur kang akeh nerima syukuri. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran, setiap harinya istiqomah membaca Al-Quran, wa aqamu as-shalah, dan juga dirinya melaksanakan ibadah sholat, dan itu merupakan ibadah yang wajib yang diperintahkan oleh Allah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan juga orang yang tadi yang membaca Al-Quran dan juga mengerjakan sholat serta dirinya menginfakkan hartanya atau mensodakohkan hartanya, mentasarrufkan hartanya dari sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, sirron wa alaniyah, baik dengan cara samar ataupun dengan cara secara terang-terangan. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang membaca kitab Allah dan mengerjakan sholat yang telah diwajibkan oleh Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan juga mereka menginfakkan, mensodakohkan hartanya, sebagian dari hartanya yang telah diberikan oleh Allah, sirran wa alaniyah, baik cara mensodakohkan itu baik dengan cara samar ataupun juga dengan terang-terangan, yang yarjuna tijaratan lan tabur, dengan harapan mereka dengan mensodakohkan hartanya dan menginfakkan hartanya itu dengan mengharap seperti halnya perniagaan yang tidak akan mungkin rusak. Apa balasan dari Allah ketika orang itu sudah istiqomah membaca Al-Quran dan orang yang sudah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang fakir miskin, mensodakohkan dan mentasarrufkan hartanya
baik dengan cara sirran wa alaniyah, baik dengan cara samar-samar ataupun dengan cara terang-terangan. Yang yarjuna tijaratan lan tabur, dan mereka mengharap seperti perniagaan atau perdagangan yang tak mungkin rusak. Maka balasan bagi Allah Ta'ala bagi mereka adalah liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada mereka, kepada orang yang telah mengerjakan 3 hal tadi, akan diberikan ujurahum, akan diberikan pahala yang luar biasa, wa yazidahum min fadlih, dan Allah Ta'ala memberikan kepadanya tambahan keanugerahan kepada mereka yang telah istiqomah membaca Al-Quran, yang telah melaksanakan sholat 5 waktu, dan juga orang-orang yang mentasarrufkan hartanya, sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak, kepada orang-orang yang fakir miskin. Baik cara memberikan dengan sirran wa alaniyah, baik dengan cara terang-terangan ataupun dengan samar. Maka balasan bagi Allah, bagi orang yang istiqomah membaca ayat-ayat Allah, yang lisannya setiap harinya ia basahi dengan membaca Al-Quran ataupun zikir kepada Allah, maka pahalanya yang luar biasa yang diberikan oleh Allah berupa pahala yang luar biasa, dan wazidahum min fadlih, dan Allah Ta'ala menambahkan kepada mereka anugerah yang luar biasa. Dan kelak insya Allah berkat dengan mengerjakan membaca Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti fi yaumil qiyamah. Karena Rasulullah bersabda, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca Al-Qur'an, karena dengan Al-Qur'an nanti, karena dengan Al-Qur'an yang kita baca, maka insya Allah nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dan kelak nanti ketika kita sudah di yaumul hisab, maka tidak akan bisa yang menolong kita kecuali syafaat dari Rasulullah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin dengan berkat kita membaca Al-Quran, setiap hari kita membaca Al-Quran, istiqomah, dan itu mungkin kelak yang bisa memberikan kita syafaat fi yaumil qiyamah. Warawaina lan ngriwayataken sapa ingsun an Utsman saking Sayyidina Utsman bin Affan. Warawaina lan ngriwayataken sapa ingsun an Utsman saking Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu saking Sayyidina Utsman bin Affan. Qala ing dawu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Sayyidina Utsman, qala dawu sapa Sayyidina Utsman, qala ing qala Rasulullah, qala dawu Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum utawi luwih bagus-bagus sira kabeh. Khairukum utawi luwih bagus-bagus sira kabeh man iku wong. Khairukum utawi luwih bagus-bagus sira kabeh man iku wong ta'allama kang belajar sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Ta'allama kang belajar sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa 'allamahu lan mulang sapa man hu ing Al-Qur'an. Wa 'allamahu lan mulang sapa man hu ing Al-Qur'an. Rawa ngriwayataken hu ing hadis Abu Abdillah sapa Abu Abdillah. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Abu Abdillah nyatani Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Nyatani Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari.
fi sahihihi ing dalam kitab sahih Imam Bukhari alladzi huwa kang utawi alladzi huwa kang utawi kitab sahih Imam Bukhari Ashahul kutubi iku luweh sahihe pira-pira kitab. Ashahul kutubi iku luweh sahihe pira-pira kitab ba'dal Quran ing dalam sawise Al-Quran. Bahwa diceritakan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ini termasuk di antara fadilah tilawatil Quran, fadilahnya orang yang membaca Al-Quran, maka termasuk yang telah didahulukan oleh Rasulullah berupa hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajari Al-Quran kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada tetangganya. Dan itu termasuk orang-orang yang lebih baik daripada kalian. Jadi orang yang lebih baik kata Rasulullah yaitu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang membelajar Al-Quran, dan orang-orang yang mengajari terhadap Al-Quran, mengajarkan kepada keluarga, kepada santri, juga kepada tetangga-tetangga kita. Dan itu merupakan orang yang khairun, orang yang lebih baik di antara orang yang lain. Jadi orang yang baik menurut Rasulullah itu bukan berarti orang yang punya jabatan yang tinggi, bukan juga orang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Akan tetapi orang yang baik itu kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, bacaannya dibenahi, tajwidnya dipelajari semua, dihafalkan, wa'allama setelah dipelajari lalu diajarkan kepada orang lain. Dan ini termasuk orang yang lebih baik di antara kalian. Itu dari keutamaan-keutamaan tentang fadilah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran sangat luar biasa pahalanya. Satu huruf akan diberi pahala oleh Allah 10. Jadi satu huruf pahalanya adalah 10 pahala. Jadi kalau 3 huruf maka menjadi 30 pahala. Toh kita nanti misalnya membaca Al-Quran satu hari 1 juz, itu sudah kita bisa hitung berapa pahala yang kita dapatkan dari Allah cuma dengan membaca Al-Quran misalnya 1 juz 1 hari. Atau mungkin kalau tidak mampu untuk melaksanakan 1 juz, paling tidak setengah juz. Mungkin dengan seringnya kita membaca Al-Quran, itu akan menyebabkan kita terbukanya hati dan bisa mendekatkan diri, menambahkan khasyah kepada Allah, dan juga menanamkan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebab dengan membaca Al-Quran, jadi amal yang disukai oleh Allah itu bukan amal yang banyak, akan tetapi amal yang sedikit tapi mudawamah, akan tetapi istiqomah. Itu yang dicintai oleh Allah. Kita membaca Al-Quran, kalau kita tidak mampu 1 juz 1 hari, okelah kita membaca Al-Quran hanya 3 lembar mungkin dari sibuknya sehingga sulit untuk mencari luang waktu untuk membaca Al-Quran. 3 lembar 1 hari itu sudah beberapa pahala yang kita dapatkan. Yaitu ketika kita membaca 1 huruf maka akan diberikan pahala oleh Allah 10 pahala. Atau kita membaca alif lam mim sudah 3 huruf menjadi 30. Apalagi kita sudah membaca Al-Quran yang begitu banyak, dari Fatihah semuanya sampai ke belakang 1 juz, ya, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan itu akan menyebabkan timbangan kita nanti ketika ditimbang fi yaumil qiyamah menjadi timbangan yang sangat berat. Faman saqulat mawazinuh
fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ketika timbangan kita itu akan berat, maka dia akan mendapatkan isyatir radiyah, akan nanti diberikan oleh Allah kehidupan yang diridhoi oleh Allah, yaitu adalah surga. Dengan apa? Mungkin dengan membaca Al-Qur'an yang istiqomahnya luar biasa, dia itu timbangannya akan menjadi berat. Karena amal apa yang kita andalkan nanti di hadapan Allah dan para malaikatnya Allah, amal apa yang kita bisa andalkan? Sholat lima waktu yang kita kerjakan, apa zakat kita yang kita tunaikan, ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan amaliyah apa yang kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada atau tidak mungkin Allah taala menerima dengan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan nanti akan semuanya diberikan pahala oleh Allah. Wa anna sa'yahu saufa yura. Semua amaliyah kita nanti di dunia akan diperlihatkan oleh Allah. Dan juga akan dibalas oleh Allah. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Nanti amaliyah yang sudah ditampakkan kita kepada Allah dan akan diperlihatkan oleh Allah dan juga akan dibalas oleh Allah. Kalau amaliyah yang di dunia akan baik, maka diberikan pahala oleh Allah dan akan dimasukkan dirinya ke surga. Tapi kalau amaliyah yang dikerjakan di dunia, amaliyah yang buruk, maka jalannya adalah menuju ke neraka. Yang mudah-mudahan kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan amaliyah yang baik. Dengan sebab mungkin kita membaca Al-Quran istiqomah. Karena istiqomah luar biasa membaca Al-Quran itu akan memberikan termasuk orang yang lebih baik di antara kalian. Dan ini juga hadis sahih dari Imam Bukhari, ya. Dan juga tercatat bahwa hadisnya Imam Bukhari itu termasuk ashahul kutub badal Quran. Jadi termasuk paling sahihnya beberapa kitab setelah Al-Quran. Wa an Aisyah talan dan riwayatakan saking Siti Aisyah radhiyallahu muking ridani Allah subhanahu wa taala anha saking Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah. Wa an Aisyah talan dan riwayatakan saking Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah an radhiyallahu muking ridani Allah subhanahu wa taala anha saking Sayyidatuna Aisyah. Qalat dawuh sapa Siti Aisyah. Siti Aisyah ini termasuk di antara istrinya Rasulullah yang dikawini oleh Rasulullah ketika masih kecil. Dan juga Siti Aisyah banyak yang meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Ratusan hadis dihafal oleh Siti Aisyah. Karena memang setiap hari Siti Aisyah itu satu rumah dengan Rasulullah. Jadi ketika para ahli hadis ada yang bermasalah dalam riwayat hadisnya, maka ketika ada permasalahan dalam hadis, maka ulama hadis akan langsung mendatangi kepada Sayyidah Aisyah, menanyakan apakah hadis ini memang betul-betul didhauhkan oleh Rasulullah ataupun tidak. Wala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aisyah itu termasuk istrinya Rasulullah yang di situ sangat manja, ya. Karena memang ketika dinikahi oleh Rasulullah masih kecil. Jadi banyak kemesraan antara keluarganya Rasulullah di antara dengan Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu ketika minum air, ya, jadi bekas bibirnya Sayyidah Aisyah itu diletakkan oleh Rasulullah. Jadi ketika Sayyidah Aisyah itu minum di gelas, mana lesannya Sayyidah Aisyah itu diletakkan. Maka Rasulullah itu menempelkan bibirnya ke tempat yang pernah diminum oleh Sayyidah Aisyah. Saking mesranya dan termasuk keluarga yang sangat harmonis, sakinah. Ya.
Dan tidak pernah Sayyidah Aisyah itu marah. Ya. Jadi ketika Sayyidah Aisyah itu marah, jadi Rasulullah caranya untuk agar Sayyidah Aisyah itu tidak marah, ketika Sayyidah Aisyah mau marah, Rasulullah itu mencubit hidungnya. Ya. Itu sudah luar biasa, keluarga yang sudah luar biasa. Ya. Jadi ketika Sayyidah Aisyah itu marah, maka Rasulullah mencubit terhadap hidungnya. Akhirnya Sayyidah Aisyah gagal untuk marah dan juga tersenyum kepada Rasulullah. Itu orang marah itu ketika dicubit biasanya tersenyum, ketika dicubit terhadap hidungnya. Coba nanti kalau temannya marah dicubit hidungnya, mungkin tambah marah. Itu bedanya Sayyidah Aisyah dengan kita. Jadi kalau Rasulullah itu ketika memanjakan terhadap keluarganya, ketika Sayyidah Aisyah itu, dan ini juga harus kita tiru, ya. Kita tiru kepada keluarga kita, ya. Karena rujukan untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah atau wabarakah itu rujukannya kepada Rasulullah, bukan kepada artis-artis yang sudah internasional. Ya. Jadi yang kita rujukan itu ya kepada Rasulullah. Kalau kita ingin mendapatkan sakinah dalam keluarga, ya lihatlah Rasulullah. Bagaimana cara memperlakukan Rasulullah kepada keluarganya, kepada istrinya dan kepada keturunan-keturunannya. Ya. Jadi memang di antara Rasulullah, dan juga setiap hari kadang Rasulullah itu lari-lari kecil bersama Sayyidina Aisyah, atau lomba. Ya. Jadi Rasulullah itu kadang menawarkan lomba ketika berangkat ke Madinah, main-main lah istilahnya. Ya. Itu Rasulullah mengajak balapan kepada Sayyidah Aisyah. Ayo Sayyidah Aisyah, balapan kita ke Madinah. Ya. Ya. Jadi waktu beliau masih kecil, Sayyidah Aisyah itu semua dimenangkan oleh Sayyidah Aisyah karena masih kecil, ya lincah, masih cepat. Ketika sudah agak besar, ya sudah sudah berisi, ketika Rasulullah meminta untuk main lomba lari-larian itu, ya bahasa kita lari-larian, maka waktu itu dimenangkan oleh Rasulullah. Yang biasanya lomba yang dimainkan oleh Rasulullah dan Sayyidah Aisyah itu dimenangkan oleh Sayyidah Aisyah, kok sekarang dimenangkan oleh Rasulullah. Ya. Waktu itu Sayyidah Aisyah merengut, ya kenapa kok saya kalah dengan Rasulullah? Padahal biasanya itu ya saya yang menang, ya. Itu akhirnya, ya itu ketika mau marah akhirnya Rasulullah mencubit terhadap hidungnya dan gagal untuk tidak marah, dan akhirnya timbul rasa tersenyum yang diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu panggilan dari Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah adalah Al-Humairah, ya. Atau bahasa kita itu wajahnya merona, ya. Jadi jangan mengartikan wajahnya kemerah-merahan. Kalau wajahnya kemerah-merahan, kalau pandangan saya sendiri ya kurang adab kita. Karena orang yang wajahnya merah itu ya jerawatan biasanya. Ya, itu. Jadi yang pas itu untuk panggilan kita untuk menterjemah Al-Humairah itu adalah merona. Ketika wajahnya merona, maka orang yang memandang akan bisa tertarik, ya, akan senang itu. Jadi yang pas untuk panggilannya Sayyidah Aisyah itu adalah Al-Humairah dengan wajah yang merona atau wajah yang kemerah-merahan. Ya, tapi untuk wajah yang kemerah-merahan itu kalau kita lihat di zaman sekarang, ya wajah yang merah itu ya wajah yang mukanya yang penuh dengan jerawatan. Ya, itu. Dan itu sangat tidak pas kepada Sayyidah Aisyah. Jadi banyak kemesraan dalam keluarga, khususnya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, yang harus kita tiru kepada keluarga kita nanti. Ya. Walladzi utawi qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an,
Yaqra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa hali utawi alladzi mahirun iku ahli maca Al-Qur'an. Wa huwa hali utawi alladzi mahirun iku ahli maca Al-Qur'an. Ahli maca bihi kelawan Al-Qur'an. Ma'as safarati iku tetep ing dalem pira-pira malaikat kang dadi utusan. Ma'as safarati iku tetep ing dalem pira-pira malaikat kang dadi utusan. Al-kiram kang pira-pira kang mulya. Pira-pira kang mulya. Al-bararah tur pira-pira kang bagus. Walladzi yaqra'u walladzi utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wa huwa hali utawi alladzi yatata'u. Wa huwa hali utawi alladzi yatata'u iku abot sapa alladzi membaca Al-Quran tapi misalnya malas, menjadi berat kepada dirinya. Ini kadang kita pernah merasakan fihi ing dalam Al-Quran. Jangan khawatir nanti ada pahala yang luar biasa. Wa huwa utawi alladzi alaihi ngatisi Al-Quran syakin iku kang abot. Wa huwa utawi alladzi alaihi ngatisi Al-Quran syakin iku kang abot. Lahu iku tetep kedua alladzi ajroni utawi ganjaran loro. Lahu iku tetep kedua alladzi ajroni utawi ganjaran loro. Rawa ngriwayataken hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Rawa ngriwayataken hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Abul Husain lan Abul Husain. Nyatani Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Kusyairi An-Nasaiburi fi sahihaihima ing dalam hadis sahih loro ni Imam Bukhari lan Muslim. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, jadi kesimpulan dari hadis dari Rasulullah ini, ketika kita membaca Al-Qur'an dan di situ kita malas yang luar biasa kepada diri kita untuk membaca Al-Qur'an, kita misalnya sudah lelah tapi kita masih belum membaca Al-Qur'an atau kita ingin membaca Al-Qur'an, sangat berat. Ya tahu berat bagi orang tersebut untuk membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah falahu ajroni, orang yang seperti itu akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala dia membaca Al-Quran, yang kedua dia itu sudah memerangi hawa nafsunya yang awalnya itu sudah malas untuk membaca Al-Quran, ia perangi sehingga dirinya bisa membaca Al-Quran. Jadi ketika kita malas membaca Al-Quran, maka ingatlah hadis ini bahwa ketika ada orang yang malas membaca Al-Quran dan ia paksakan sehingga dia bisa membaca Al-Quran, maka dia itu akan mendapatkan dua pahala. Pertama adalah pahala dia itu membaca Al-Qurannya, yang kedua dia itu bisa merangi hawa nafsunya sehingga dirinya bisa membaca Al-Quran. Nah, itu cara kita untuk menanggulangi malas kita ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Jadi beda ketika kita semangat membaca Al-Quran dan kita malas membaca Al-Quran, itu pahalanya beda. Ya. Kalau kita malas, maka di situ kita mendapatkan dua pahala dari Allah. Itu. Jadi memang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ini, bahwa Rasulullah dulu mengatakan orang-orang yang membaca Al-Quran tapi dirinya malas untuk membaca Al-Quran dan juga sangat berat untuk membaca Al-Quran, maka dia itu akan mendapatkan dua pahala yang diberikan oleh Allah. Pahalanya membaca Al-Quran dan pahalanya memerangi dirinya, hawa nafsunya, memerangi rasa malas sehingga dirinya bisa membaca terhadap Al-Quran. Dua pahala yang bisa didapat oleh seseorang ketika membaca Al-Quran dalam keadaan malas. Jadi dengan kita bisa membaca, di antara ini adalah orang-orang yang di situ tentang keutamaan orang-orang yang membaca dan orang yang sudah istiqomah membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya diberikan oleh Allah dan juga akan diberikan min fadlihi, anugerahnya Allah wa yazidahum min fadlih, dan Allah Ta'ala memberikan ketika orang itu membaca Al-Quran dengan istiqomah, maka Allah Ta'ala memberikan anugerah
tambahan anugerah yang luar biasa dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk selalu membaca Al-Quran dan bisa mempelajari terhadap Al-Quran dan bisa mengajarkan Al-Quran kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna Rabbi faqihna wa faqih ahlana adilana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa qarabati Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad